nggak akan sekuat ini menjalani cobaan ini yang menurut saya berat, sebenarnya berat, tapi saya berusaha kuat. Setiap minggu ada ratusan pasien yang datang ke ruang hemodialisa. Di balik datangnya pasien ke ruang hemodialisa, ada seseorang yang setia mendampingi, setia menemani di saat cuci darah. Inilah kisah bagi seorang istri dan seorang pendamping yang setia menemani cuci darah di ruang hemodialisa. Ini adalah kisah seorang istri dengan cinta, dukungan, sabar yang setia menemani suami cuci darah. Karena bagi pasien, obat yang paling ampuh itu adalah dukungan dari pihak keluarga, kasih sayang dari pihak keluarga, serta support dari keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsie, istri dari salah satu keluarga pasien hemodialisa di RSUD Pelabuhan Ratu. Saya masih ingat waktu pertama kali suami saya didiagnosa gagal ginjal dan harus menjalani cuci darah. Saat itu kami berdua tidak menyangka akan menghadapi kenyataan seperti ini. Di saat pertama kali dirawat di RSUD Pelabuhan Ratu, yang mana pada saat itu belum tersedia layanan cuci darah, yang mengharuskan suami saya saat itu juga dirujuk ke RSUD Syamsuddin SH Kota Sukabumi. Pada saat itu suami saya langsung dirujuk ke rumah sakit tersebut. Dan pada saat itu saya nggak pernah menyangka akan menjalani cobaan seperti ini, yang dimana pada saat itu usia pernikahan kami baru menginjak tahun kedua dan saya memiliki putri yang baru berusia 1 tahun, dimana pada saat ulang tahun pertama putri saya, suami saya dirawat di rumah sakit. Rasanya pada saat itu saya merasa dunia itu gak adil. Ya Allah, saya sempat ngomong kepada diri sendiri, ya Allah, kok saya udah dikasih cobaan seperti ini. Saya berpikir anak saya gimana, suami saya sakit. Tapi alhamdulillah punya keluarga yang selalu support, karena merekalah saya kuat sampai saat ini. Dan singkat cerita, waktu itu cuci darah di RSUD Syamsuddin Kota Sukabumi kurang lebih 2 tahun. Selanjutnya alhamdulillah di tahun 2018 bisa pindah ke RSUD Pelabuhan Ratu. Sudah ada ruang hemodialisa dan menjadi lebih dekat, juga lebih mudah dalam segala halnya. Karena dulu pas dirawat di RSUD Bunut itu jauh dari rumah. Pokoknya banyak hal yang kami korbankan, termasuk anak saya harus saya tinggalkan saat itu karena untuk mengurus suami saya. Di tahun 2024 suami saya ditambah ujiannya lagi sama Allah,
Jadi nggak bisa jalan kakinya, saraf kejepit. Tapi alhamdulillah sampai saat ini beliau masih bertahan. Pada saat suami saya didiagnosa saraf kejepit, kesedihan saya bertambah lagi. Karena kenapa? Saya berpikir udah terkena gagal ginjal dan harus cuci darah, ditambah lagi nggak bisa jalan, belum bisa jalan. Sudah berlangsung kurang lebih 18 bulan, suami saya belum bisa berjalan sampai saat ini. Saya kadang suka sedih, kenapa semuanya ke saya. Tapi di balik itu tetap Allah selalu kuatkan saya, dan suami saya pun tetap kuat. Dengan melihat dia kuat, menjadi lebih kuat juga untuk saya. Terlebih ada dukungan dari keluarga, dukungan yang tanpa mereka saya nggak akan sekuat ini. Tanpa kakak-kakak saya yang selalu membantu saya, yang nggak akan sekuat ini jalani cobaan ini yang menurut saya berat, sebenarnya berat, tapi saya berusaha kuat karena selalu dikuatkan oleh keluarga saya yang selalu mendukung, yang selalu bilang gak boleh menyerah, harus selalu menemani suami saya, jangan pernah ninggalin suami saya dalam keadaan apapun. Sebenarnya saya pernah mengeluh, bahkan mungkin sering, tapi lagi dan lagi Allah selalu menguatkan saya. Bukan saya yang kuat, tapi Allah yang selalu menguatkan saya sampai saya bisa bertahan sampai saat ini, masih menemani suami saya dalam kondisinya yang saat ini. Semoga saya bisa selalu menemani suami saya dalam setiap keadaannya. Dan semoga ada keajaiban suami saya bisa jalan kembali. Demikian sepenggal kisah perjalanan hidup saya. Semoga semua termotivasi dengan semangat saya. Jangan pernah menyerah dalam keadaan apapun. Dan saya mohon doanya untuk suami saya, semoga disembuhkan sakitnya. Semoga segera bisa jalan kembali. Amin ya Allah. Makasih. Kami tenaga kesehatan sering melihat hal luar biasa di ruang hemodialisa. Pasien datang dengan badan lemah, tapi pulang dengan badan yang sehat, kuat, serta semangat karena ada seseorang yang mendampingi di saat cuci darah. Kami sebagai tenaga kesehatan yang berada di ruang hemodialisa begitu berharap bahwa semua pasien seperti keluarga pasien yang selalu mendukung keluarganya. Keluarga yang hadir dengan empati dapat membantu pasien lebih semangat untuk melakukan cuci darah di ruang hemodialisa.